Baik, tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana mempublikasikan soal sebagai ujian atau membuat format ujian. Baik, terlebih dahulu kita masuk ke alamat cbt.smkn1tgt.sca.id. Berikutnya adalah kita login dengan user account yang sudah kita miliki. Kemudian ketika kita sudah login, masuk ke mata pelajaran yang ampuh atau mata pelajaran yang kita kelola. Dalam hal ini saya akan mencontohkan untuk mata pelajaran sistem operasi jaringan. Baik, untuk mempublikasikan atau menerbitkan soal sebagai soal ujian atau kuis, terlebih dahulu adalah kita hidupkan mode ubah yang ada dengan menggunakan ikon atau tombol yang ada di halaman utama sebelah kanan atas berwarna hijau. Ya, berikutnya kita akan mendapatkan halaman utama akan dapat ditambahkan sebuah aktivitas baru atau sumber daya baru dengan cara klik menu atau link tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya di bagian bawah. Baik, kita akan disajikan pada kotak dialog atau jendela, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita bisa memilih di sini aktivitas apa yang akan kita tambahkan. Dalam hal ini kita pilih kuis untuk membuat publikasi soal-soal ujian. Baik, kemudian klik tambah. Iya, ini adalah form atau formulir untuk menambahkan kuis baru atau soal-soal ujian baru. Dalam hal ini soal-soal sudah berada di bank soal, kita hanya tinggal mempublikasikan atau menerbitkan soal menjadi soal ujian. Baik, untuk nama di sini wajib diisi. Ini adalah nama publikasi soalnya atau nama ujiannya. Dalam hal ini kita contohkan UAS 2016-2017. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada form perkenalan. Perkenalan ini barangkali bisa berupa petunjuk untuk mengerjakan kuis atau mengerjakan soal-soal ujian yang kita terbitkan nanti, yang akan kita terbitkan nantinya. Baik, di sini saya contohkan sudah ada di sini petunjuk soal. Saya buat sampai 6. Berdoalah sebelum mengerjakan soal ujian dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah memberikan checklist pada pilihan tampilkan deskripsi di halaman mata pelajaran. Maka ketika ini di checklist, petunjuk ini atau form yang teks yang ada di form atau di field perkenalan ini akan ditampilkan tepat di bawahnya nama kuis atau nama ujian yang kita buat. Kemudian berikutnya adalah mengatur timing. Nah, timing ini sebenarnya bisa kita atur sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya untuk mata pelajaran sistem operasi jaringan akan dilaksanakan pada tanggal
contoh tanggal 31 November misalnya, atau tanggal 2 Desember misalnya tahun 2016. Dimulainya startnya mulai jam berapa, kita anggap saja mulai jam 7 lah. Kita ambil opsi yang mudah, jam 7. Kemudian kuis akan berakhir atau soal itu akan dapat dikerjakan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 2 bulan Desember. Nah, kemudian kuis atau soal tersebut bisa dikerjakan sampai dengan anggap sajalah pukul 18 atau jam 6 sore. 18.00. Baik, berarti soal yang akan kita terbitkan tadi akan berlaku sejak dan sampai tanggal 2 Desember, yaitu mulai jam 7 sampai jam 18.00. Kemudian time limit itu adalah durasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan seluruh soal yang kita terbitkan nantinya. Baik, ini semua posisi diaktifkan. Secara default ini kuis sudah disetting oleh admin, yaitu time limitnya adalah 1 jam atau 60 menit. Kita bisa mengatur di sini sebenarnya mau berapa menit soal itu diberikan waktu. Kalau sesuai di jadwal kali ini adalah 60 menit atau 1 jam. Oke, baik, tidak ada masalah. Kemudian di sini secara otomatis when time expires, ini ketika waktu sudah selesai, waktu habis, maka percobaan menjawab atau open items are submitted automatically. Berarti akan dikirim secara otomatis jawaban yang sudah dilakukan sudah dikerjakan oleh peserta ujian, akan terkirim secara otomatis, begitu. Berikutnya yang perlu kita set lagi adalah di sini ada extra restriction on item. Nah, di sini require password ini adalah ketika kita ingin membuat semacam segel terhadap soal yang akan kita terbitkan. Nah, di sini kita contohkan, misalnya saya membuat password untuk kuis atau password untuk soal-soal yang saya terbitkan, yaitu ini misalnya, ini segel soal UAS. Oke. Jadi passwordnya adalah ini segel soal UAS. Baik. Itu opsi yang bisa kita buat untuk extra restriction on item. Ini artinya untuk melindungi bahwa soal yang kita terbitkan itu dipastikan hanya peserta yang memiliki password saja yang bisa mengerjakan. Dalam hal ini untuk menghindari misalnya ada semacam joki gitu dikerjakan di luar ruang ujian misalnya, karena hanya peserta yang berada di dalam ruang ujian dan mendapatkan password yang bisa mengerjakan soal ini nantinya. Baik, berikutnya ada di opsi restrict access. Ini digunakan untuk menambahkan siapa saja grup atau rombel yang boleh mengerjakan, atau soal-soal ini nanti akan diterbitkan atau diperlihatkan di kelas mana saja atau di rombel mana saja sesuai yang Bapak Ibu guru ajarkan. Misal soal ini akan saya terbitkan
untuk kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Maka di sini access restriction-nya adalah student must, berarti student harus sesuai dengan yang di bawah ini. Grupnya adalah grup 11 TKJ 1 dan satu lagi saya tambahkan grupnya adalah grup 11 TKJ 2. Nah, ini berarti bahwa soal yang saya terbitkan itu hanya bisa terlihat atau bisa diakses hanya siswa yang berada dalam grup 11 TKJ 1 dan grup atau rombel 11 TKJ 2 saja. Baik, cukup untuk pengaturan penerbitan soal. Kita bisa langsung tekan tombol simpan dan tampilkan. Baik, kita tunggu. Ya, kuis dalam hal ini adalah cover soal atau semacam amplop sudah kita buat, sudah berhasil kita buat, yaitu dengan nama UAS 2016-2017 yang berada di dalam mata pelajaran Sistem Operasi Jaringan. Baik, di sini petunjuknya sudah muncul karena kita tadi melakukan checklist untuk menampilkan detail dari kuis ini. Berikutnya adalah yang kita lakukan adalah menambahkan atau mengisi amplopnya mungkin kira-kira analoginya seperti itu, mengisi amplop dengan soal-soal yang sudah kita siapkan atau soal-soal yang sudah kita buat dengan cara klik edit quiz. Kita tunggu. Baik, edit quiz di sini kita bisa menambahkan beberapa pertanyaan atau soal-soal dari soal-soal yang sudah pernah kita buat, yang sudah kita simpan di dalam bank soal. Baik, yang pertama dilakukan adalah barangkali di sini ada pilihan atau opsi kocok pertanyaan. Ini adalah untuk mengacak atau untuk menyusun soal secara random ketika nanti sudah diterbitkan atau diakses oleh peserta ujian. Baik, berikutnya adalah klik tombol add, kemudian random question. Ini adalah untuk menambahkan soal. Nah, dalam hal ini saya sudah memiliki beberapa soal dan sudah saya kelompokkan ke dalam kategori-kategori. Dalam hal ini saya contohkan saya punya 3 kategori, yaitu kelas 11, KD 9, 10, dan 11. Masing-masing KD, ini KD 9 terdiri dari 20 soal saya punya. Kemudian di KD 10 itu ada sebanyak 30 soal dan KD 11 ada sebanyak 20 soal. Dalam hal ini saya akan coba menambahkan di KD 9 saya akan mengeluarkan sebanyak 10 soal. Berarti dari KD 9 number of random question-nya di sini saya pilih adalah sebanyak 10. Maka dari 20 soal yang ada di kategori KD 9, maka hanya akan diambil sebanyak 10 soal secara acak. Ini berikutnya adalah klik add random question. Baik, kita akan mendapatkan atau kita akan mempunyai 10 soal yang akan diambil secara acak dari kategori KD 9 tadi. Baik, berikutnya kita tambahkan lagi, saya baru punya 10 soal. Ini, kemudian berikutnya add. Kemudian bisa diperhatikan barangkali di bagian ini, di bagian kiri atas di bawah tulisan editing quiz, ini ada quiz sebanyak 10. Berarti masih ada sebanyak 10 soal yang sudah masuk ke dalam amplop. Kira-kira begitu. Kemudian kita tambahkan lagi add random question lagi. Iya. Berikutnya saya akan coba ambil dari KD 10.
Nah, KD 10 ini saya punya koleksi soal sebanyak 30 di KD 10, tetapi saya hanya ingin keluarkan sebanyak 20 soal. Maka 20 soal ini akan diambil secara acak dari kategori kelas 11 KD 10 yang jumlahnya tadi ada 30 soal, hanya akan diambil 20 soal secara acak. Oke, add random question. Baik. Hal ini kita lakukan secara berulang-ulang sesuai dengan seberapa banyak kategori yang kita miliki. Tapi kalau hanya memiliki satu kategori saja, maka langkah ini hanya dilakukan sekali saja. Baik, kita sudah punya sebanyak 30 soal yang kita terbitkan atau yang sudah kita masukkan ke dalam amplop. Begitu mungkin istilahnya. Baik, saya tambahkan lagi karena saya ingin menerbitkan sebanyak 40 soal untuk ujian untuk UAS 2016-2017. Add random question lagi. Kemudian saya ambil dari KD 11. Nah, KD 11 saya punya koleksi 20 soal dan akan saya keluarkan 10 soal saja. Baik. Add random question lagi. Oke. Sudah selesai kita menambahkan soal, ada sebanyak 40 soal sudah berada di dalam amplop. Sekarang yang perlu jadi catatan lagi adalah di sini di bawah tombol simpan di sini ada total of mark. Ini adalah total nilai yang akan dihasilkan dari 40 soal ini, berarti ada sebanyak 40 poinnya atau 40 nilainya. Maka agar soal ini menjadi 100 nilainya, maka kita bisa ubah menjadi 2,5 ini di masing-masing soal ini. Atau cukup kita simpan, nanti di resultnya juga yang kita ambil adalah persentasenya, bukan poin total of mark, tetapi persentasenya. Oke, barangkali itu. Tetapi kalau ingin total of mark-nya atau total poinnya itu menjadi 100, maka kita harus ubah di masing-masing soalnya ini yang poinnya 1, 1, 1, 1, 1, ini harus kita ubah semua menjadi 2,5. Barangkali begitu, sampai dengan 40 soal semuanya diubah menjadi 2,5 sehingga ketemu totalnya adalah 100 poinnya. Baik, dalam hal ini saya mencontohkan tidak saya ubah, saya biarkan, berarti total poinnya adalah 40. Maka ketika jawaban benar semua, maka total poin tertingginya adalah 40 dan itu akan menghasilkan 100%. Baik, berikutnya kita simpan. Kita tunggu. Iya, kuis soal sudah berhasil kita simpan. Berikutnya kita akan mencoba melihat seperti apa hasil dari soal yang sudah kita publikasikan. Kita bisa klik di mata pelajaran Sistem Operasi Jaringan. Ya, sudah ada di sini format atau soal-soal yang kita publikasikan tadi, UAS 2016-2017, berikut dengan petunjuknya sudah ada. Nah, ini adalah yang di paling bawah ini, not available unless you belong to 11 TKJ 1, 11 TKJ 2. Ini adalah batasan atau izin akses hanya dimiliki oleh kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Artinya kuis ini atau soal-soal ini tidak akan tampil atau tidak akan dilihat oleh kelas lain selain 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2.
Baik, kira-kira seperti itu. Kalau sudah selesai, kita bisa mematikan kembali untuk mode ubahnya. Matikan mode ubah ada di pojok kanan atas yang berwarna merah. Ya. Oke, nah kita bisa melihat sekarang kalau kita ingin mencoba mengerjakan, tinggal klik ujian yang tadi kita buat. Nah, ini dia. Kemudian di sini sudah ada keterangannya, kemudian preview quiz. Atau kita mau mengganti peran menjadi siswa misalnya. Kita peran menjadi siswa. Bisa kita berperan menjadi siswa. Iya. Nah, kita berperan sebagai siswa. Kemudian kita klik ujiannya. Kebetulan ini saya sudah pernah membuat simulasi ujian sebelumnya. Ya, baik, sepertinya bermasalah dengan peran menjadi siswa. Saya kembali ke peran sebagai guru, peran normal lagi. Kita bisa melihat dengan melakukan preview seperti yang tadi sudah kita coba. Preview quiz now. Nah, maka ketika kita lakukan preview atau nantinya ketika peserta klik pada kuis atau soal yang kita publikasikan, maka akan diminta password sesuai dengan yang kita tadi buat. Passwordnya tadi adalah apa tadi? Ini segel soal UAS. Semoga benar. Start attempt. Nah, ini untuk mencoba. Nah, ternyata benar. Nah, ini dia soal-soalnya sudah ada sampai dengan 40 soal. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.